Shalom, shalom, selamat sore, Shalom. haleluya. Saat ini kita akan segera memulakan kembali New Chapter Fellowship tanggal 7 November 2021. Mari kita siapkan hati pikiran kita, haleluya Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa, kami boleh dipertemukan kembali bersama-sama dengan sahabat Bapak Ibu yang boleh datang hadir di tempat ini di New Chapter Center, beserta juga dengan sahabat Bapak Ibu yang boleh beribadah dengan sungguh-sungguh juga secara streaming Tuhan. Kami menyerahkan New Chapter Fellowship kali ini ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kiranya kami dapat bertumbuh dan berakar kuat di dalam Engkau yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui ibadah kami Tuhan, tidak ada kerinduan yang lain Tuhan. Untuk itu kami serahkan dan tabiskan New Chapter Fellowship kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari sahabat Bapak Ibu, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan saat ini secara patut dan benar di hadapan Tuhan. Hal yang berindu, yes God, berdiam di dalam firman-Mu. Satu hal yang ku cinta, haleluya, menikmati hidupku Tuhan. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam firman-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baikku Tuhan, lebih baik satu hari di perhadapan-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, dalam hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, haleluya Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di perhadapan-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, cahaya hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Tuhan. Lebih dari satu hari di kota-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati Yesus, haleluya. Satu hal yang kami rindu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ada kerinduan yang lain Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan, ini kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang ada dimanapun mereka berada saat ini, yang sungguh-sungguh maupun hadir bagi mereka Tuhan. Haleluya Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita belajar menghormati Tuhan. Kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita, dan Dia sangat mengasihi saya sahabat dan Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Selalu di hadirat-Mu. Amin, amin. Dan hayati kekudusan-Mu. Haleluya. Bentang dan hidup tidak bercerai, agar layak tinggal di dalam. Menjaga perasaan Bapa, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, kami menghormatimu, ku menghormatimu, amin. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Haleluya, Kau yang kurindukan, Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan.
Bila aku boleh datang, bila aku boleh datang, memandang wajah-Mu Tuhan. Selalu di hadirat-Mu. Yang suka berdiri silakan berdiri, yang masih mau suka duduk silakan duduk. Kita nyaman, santai kita dengan Tuhan. Yang penting kita dalam hadirat-Nya. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Oh Tuhan, bukan dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Amin, amin, amin. Jaga perasaan Bapa, perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hidupku. Amin, amin. Sudah pikiran perasaan. Sekali lagi selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat. Selalu kami ingin hidup di hadirat-Mu Bapa. Menghayati betapa kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap dan kami hidup selalu di hadapan-Mu Tuhan. Agar layak tinggal di dalam-Mu. Ya, ini kami yang berjuang Tuhan. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku, setiap langkah dalam hidupku, sesuai pikiran perasaan. Ini komitmen kami mengasihi-Mu. Haleluya. Belajar menghormati Tuhan. Oh, satu-satunya mata Kau yang menantikan, bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, kami mengasihi-Mu. Satu-satunya harta itu berada di bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami menghormati Kau. Kami tetap mau belajar mengasihi-Mu, menghormati-Mu, melayani perasaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan yang sementara belajar Tuhan.
untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan yang belajar rindu Tuhan, untuk senantiasa ada di dalam pelataran-Mu Tuhan. Sama halnya juga Tuhan, kami sementara belajar untuk nanti kami hidup di kekekalan yang akan datang. Amin. Setiap saat kami dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami diperintahkan memerintah bersama dengan Engkau yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Selama kami masih ada waktu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang menguatkan hati-Mu, kami mau lakukan ya Tuhan. Mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu yang sia-sia. Aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan kami tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ya kami sementara menghayati Tuhan. Kami sementara belajar Tuhan. Haleluya. Bahkan kami mau buang percuma waktu yang ada Tuhan, karena kami tidak tahu berapa lama Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk hidup. Selama kami diberikan kami kesempatan untuk hidup, bernafas Tuhan, inilah waktu hidup kami untuk mempersiapkan nantinya Tuhan kehidupan kami di kekekalan Tuhan. Kami tidak peduli apa kata orang Tuhan, yang penting selama Kau berkenan dan peduli kepada kami Tuhan, kami mau lakukan Tuhan. Yang penting sepanjang hidup kami berusaha hidup damai dengan semua orang. Mungkin seakan-akan seperti orang gila Tuhan, tapi kami benar-benar tergila-gila padamu Tuhan. Nah, kami ini lagi Tuhan, semua dunia fana ini Tuhan, agar Kau bisa nikmati hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang sungguh-sungguh saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang hadir di sini. Tuhan juga hadir dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Yang kedua, kita semua ini adalah imamat yang rajani. Waktu perjanjian lama harus ada perantara imam. Saat kita hidup dalam perjanjian baru, kitalah imam-imam itu, karena sudah ada imam besar yang agung yaitu Yesus Kristus, dan korbannya juga sudah ada dan telah mati di kayu salib yaitu yang mulia Tuhan kita Yesus. Untuk itu mari kita berhadapan dengan Tuhan. Kita mau belajar mencari Tuhan, bertemu dengan Dia, menikmati hadiratnya. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kita belajar. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Berbicaralah Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Satu hal yang harus aku pahami dari kematianku yang sudah pasti, bukanlah menjadi satu hal yang tabu Tuhan. Kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, karena kesanalah tujuan kami. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemput. Kita renungkan kembali pujian ini. Satu hal yang harus aku pahami, hari kematian kami yang sudah, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu apa itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Ya Tuhan, aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Amin. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemput. Haleluya, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong aku tidak bercela sampai waktu berkata. Aku rindu seperti Yesus. Ku rindu seperti Yesus ketika aku kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi terang. Roh Kudus tolong kami. Hidup tidak bercela sampai waktu berkata. Ku rindu kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Beri kami hati yang mau fokus mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap tenang dalam segala keadaan Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu oleh perkenanan-Mu Roh Kudus menuntun kami. Dan kami boleh hidup menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ini sambil minta tolong dicek yang online-nya masih ya, soalnya mohon maaf ini sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan secara YouTube karena secara live streaming FB, karena di YouTube ada sedikit gangguan karena akunnya sudah berubah akun New Chapter di YouTube, ternyata belum sempat dikondisikan baik-baik di aplikasi yang baru ini.
jadi belum bisa. Nah, tapi tetap live di Facebook. Haleluya. Shalom sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Aku dapat ulang torang. Haleluya. Aku dapat ulang torang dalam keberkatan Tuhan yang luar biasa. Sahabat Bapak Ibu juga yang senantiasa sungguh-sungguh beribadah, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Karena kita akan terus bertumbuh dalam kebenarannya. Ya sahabat Bapak Ibu, hari ini kita berbicara hari kematian itu pasti. Kalau minggu lalu, ketakutan terbesar dalam hidup. Jadi hari ini sambungan dari yang lalu, sambungan juga tadi ibadah di gereja juga begitu. Walaupun sebetulnya tadi ibadah di gereja diberikan kesempatan, masih banyak sebetulnya yang harus digali, tapi ya karena waktu dan kesempatan jadi terbatas, padahal juga sudah mengambil 45 menit. Wow. Jadi hari ini kita belajar mengenai hari kematian itu pasti. Kalau misalnya yang lainnya mungkin aduh, dengar-dengar kalau misalnya berbicara kematian aduh. Tapi ini suatu hal yang ini realita. Amin. Ini realita. Kita apa ya? Tentunya yang pertama di saat kita meresponi, kita mendengar kata kematian, kita takut, betul? Awalnya. Dulu awalnya takut. Betul. Sahabat juga Bapak Ibu yang di rumah awalnya pasti takut. Saya akan percaya kita semua takut awalnya. Tapi kalau misalnya kita belajar kebenaran lebih lama lagi, lebih dalam lagi, intens komunikasi dengan Tuhan, sebetulnya kematian itu satu pintu masuk sebetulnya, amin. Kepada satu hal pengalaman, satu hal yang akan kita terima yang di sana itu kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam Tuhan saat kita hidup saat ini, kita akan menikmati suatu keberkatan Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, saat awal kita meresponi atau mendengar kata kematian, kita takut. Kenapa takut? Kenapa kita takut? Kenapa kebanyakan dari kita masih takut mendengar kata mati? Karena sadar tidak sadar kita masih terikat dengan dunia ini, amin. Sadar atau tidak sadar kita masih terikat dengan dunia ini. Banyak alasannya, saya kan masih punya anak. Anak-anak saya masih kecil. Terus bagaimana dengan anak-anak saya? Suami saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Usaha saya bagaimana? Rumah saya bagaimana? Harta saya bagaimana? Jadi banyak hal dalam dunia ini yang masih mengikat kita, yang menjadikan alasan kita takut mati. Terlebih lagi kita takut mati karena apa? Karena takut masuk neraka. Takut masuk neraka. Atau belum tahu nantinya kemana di saat kita mati. Karena kita ini makhluk kekal, amin. Setelah saat ini kita menjalani hari-hari hidup di dunia fana saat ini, kita mati nanti, kita itu cuma di apa bahasanya ya, ditidurkan sementara nantinya. Kalau kita berkenan ditidurkan sementara di Firdaus, dan nantinya kalau misalnya kalau misalnya Yesus datang, baru kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan, baru kita masuk langit baru, bumi baru. Aduh, luar biasa, luar biasa. Nah, tapi yang anehnya, ini yang aneh, kita bisa dapati di sekitar kita. Yang anehnya apa? Anehnya ada yang punya alasan karena takut masuk neraka, mati takut masuk neraka, atau belum tahu kemana nanti saat mati, tapi hidupnya terus-menerus berantakan. Tidak mau berbenah, tidak mau dikoreksi, tidak mau berkemas, bahasa saya. Justru sebaliknya, semakin mengikatkan diri dengan dunia ini. Terus memberi makan monster aku dalam diri kita. Terus memiliki dan paksa diri memuaskan keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Betul? Wow, ini yang parah. Ini yang bahaya, ini parah sekali. Tahu-tahu takut mati. Karena apa? Karena takut masuk neraka. Hidup, wah, berantakan. Aneh. Tapi ini realita hidup.
Nah, kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, di sini dikatakan apa? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Waktu anak kita lahir, nah ini cuma di iklan, Kang. Yang lalu ada di iklan waktu lahir so langsung bakumis, babrewok. Artinya di saat kita lahir kita telanjang loh. Betul? Kita tidak bawa apa-apa loh. Kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini. Dan di saat kita mati kita juga tidak bawa apa-apa loh keluar. Kan nanti sekarang kita kebiasaan orang Kristen taruh di peti mati, sebelumnya dipakaikan jas, toh kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu bahas apa namanya itu, pokoknya dipakaikan pakaian lah. Mungkin ada juga sih yang sempat kita dengar dengan motor kata dong kubur 1 kali. Tapi enggak mau bawa. Cuma sampai dikubur. Tubuh kita jadi apa? Debu. Kembali ke tanah. Jadi kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, keluar pun enggak bawa apa-apa, mati enggak bawa apa-apa. Jadi aneh juga kalau misalnya orang fokus hidupnya kejar dunia gitu. Tanpa memperhatikan, tanpa mempersiapkan diri untuk pulang, untuk mati. Nah, minggu lalu sekali lagi kita belajar dalam New Chapter Fellowship mengenai ketakutan terbesar dalam hidup. Melalui New Chapter Fellowship minggu lalu, termasuk tadi siang juga saya ulang, kita bisa mendapat kebenaran bahwa tidak ada sebetulnya yang perlu kita takuti loh. Iya, tidak ada yang perlu kita takuti dalam dunia ini. Kecuali ketakutan terbesar kita bila kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Dan tentunya karena kita sadar bahwa ketakutan terbesar kita yakni hal tersebut, hal terpisah dari hadirat Tuhan selamanya, maka itu menjadi motivasi bagi kita untuk berbenah diri seharusnya. Betul? Kita harus berbenah diri. Nah, salah satunya melalui komunitas. Termasuk New Chapter ini. New Chapter ini kita akan terus belajar, kita akan terus berbenah, amin. Karena perlu diingat bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita butuh komunitas. Amin. Kita butuh komunitas. Karena kalau misalnya kita dalam komunitas ini tiap hari ada terus renungan. Betul? Kita bisa saksikan lewat di YouTube. Akun YouTube New Chapter. Di situ ada setiap hari ada renungan. Nah, di situ kita bertumbuh. Di luar daripada itu, saya selalu menganjurkan bahwa minimal setiap hari 30 menit berhubungan dengan Tuhan. Komunikasi doa, baca Alkitab minimal 30 menit. Bayangkan loh, Tuhan beri kita waktu sehari berapa jam? 24 jam. Kita tidur yang cukup berapa jam? 8 jam. 8 jam ya? Kita tidur yang cukup 8 jam. Berarti 24 kurang 8 sisa berapa? 16, betul. Kalau nak berubah 16, Kang. 16 jam loh. Dari 16 jam cuma minta setengah jam. Jadi sebetulnya bukan berarti tidak ada waktu. Betul? Sebetulnya bukan tidak ada waktu. Kita yang tidak memberi waktu untuk Tuhan. Seperti tadi pelayanan di gereja, saya sampaikan demikian bahwa kita ini yang tidak mau belajar untuk berhubungan dengan Tuhan di dunia saat ini, sebetulnya kita tidak merindukan pulang surga loh. Kenapa? Ya iya, karena di surga kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mau Tuhan ke surga Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari justru menjauhi Tuhan. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku mau Tuhan ke surga Tuhan. Aku mau Tuhan nanti aku mati di Firdaus tempat sementara, kemudian nanti di saat Engkau Tuhan datang kembali menjemput kami semua, aku masuk dalam langit baru, bumi baru. Tapi dalam kehidupannya
Justru berbanding terbalik. Betul? Justru kita tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nanti datang ke Tuhan di saat apa? Di saat ada perlu baru kita cari Tuhan. Betul? Di saat kita perlu cari Tuhan. Di saat kita butuh sesuatu baru kita cari Tuhan. Nah, sebetulnya setiap hari, setiap saat itu kita perlu Tuhan loh. Setiap saat, setiap hari ini kita perlu Tuhan sebetulnya. Jadi kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Nah, komunitas ini yang nantinya akan bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi penting kita dalam komunitas yang tepat. Jadi di sini lebih tempat apa ya? Tempat kita belajar lah bersama begitu. Kalau misalnya ada yang bergereja, silakan gereja masing-masing begitu. Kemudian kita bertumbuh bersama dalam komunitas ini. Kan lebih banyak kita konsumsi rohani kan lebih baik, betul? Seperti hanya tadi 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, betul? Nah, sedangkan kita pernah kasih ilustrasi itu, hidup kita seperti hanya gelas yang sudah ditempatkan di gelas bening, tapi isinya masih keruh. Cara untuk mengeluarkan air yang kotor itu, air yang hitam itu, karena kehidupan kita yang masih kodrat dosa, gimana caranya? Kita harus isi terus dengan air bening. Sampai air yang hitam, kotor di dalam gelas yang bening keluar. Nantinya kalau misalnya air yang bening itu mengisi terus air hitam yang di dalam gelas bening, otomatis gelas bening ini isinya juga air bening. Tapi kalau misalnya ini gelas bening kemudian isinya air hitam, kemudian diisi terus dengan yang hitam, kapan mau jadi beningnya? Itu. Sedangkan keselamatan berbicara apa? Perubahan. Kodrat dari kodrat dosa berubah menjadi kodrat ilahi. Itu. Artinya berkarakter seperti Yesus. Bukan menyamai ketuhanannya, bukan. Tapi yang dimaksud seperti Yesus, yaitu apa? Serupa dengan Yesus, yaitu gaya hidupnya. Kita harus sama dengan Yesus. Karena Yesus itu Adam kedua dan model. Model manusia yang harus kita contoh teladani. Amin. Nah, jadi kalau kita dalam komunitas yang tepat, itu penting membawa kita mengenal benar dengan Tuhan. Nah, tentu komunitas yang ada orientasinya itu janji berkat kekekalan. Amin. Dan yang memisahkan kita dari dunia ini, yang dengan demikian kita juga sementara berkemas pulang. Karena minggu yang lalu termasuk dengan tadi khotbah mengenai ketakutan terbesar dalam hidup, kan tidak ada sebetulnya, toh? Karena apa? Karena kita mau takut apa? Yang kita takutkan sebetulnya di saat kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Betul? Nah, tapi dalam hidup kita ini kita harus terus berkemas pulang. Kita harus terus berorientasi pada janji berkat kekekalan yang memisahkan kita dari dunia ini. Yang dengan demikian juga kita sementara berkemas pulang. Gitu. Nah, sahabat Bapak Ibu, judul hari ini yaitu hari kematian itu pasti. Nah, kita ini harus benar-benar menyadari hari kematian kita, amin. Artinya apa? Artinya kita tahu kalau kita semua mau mati. Kalau ditanya kenapa kita harus menyadari hari kematian kita, ya jawabannya agar supaya kita dapat mempersiapkan hari kematian kita, betul? Waduh. Kita harus betul-betul mempersiapkan hari kematian kita, dan melalui perenungan kebenaran saat ini kita akan belajar untuk mempersiapkan hari kematian kita. Sehingga yang jadi persoalan nantinya bukan berapa usia kita meninggal, bukan bagaimana cara kita meninggal, tetapi kemana kita akan berada setelah kita meninggal. Sekarang kalau mau pikir, ini kan lagi hot-hotnya dunia artis, dunia hiburan berduka. Artinya sementara viral juga, sementara heboh, dunia artis meninggal, betul? Ada salah satu artis meninggal, suami istri meninggal. Kemudian di dalam mobil itu dia yang selamat, dari 5 orang yang selamat 3 orang, termasuk anaknya yang masih kecil loh. Anaknya masih kecil, baru mau 1 atau 2 tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan. Sekarang kalau misalnya kita mau pikir, Tuhan itu adil enggak?
Justru itu betul nggak yang pernah kita sampaikan bahwa ini masing-masing anak ini ada berkatnya sendiri loh. Kita fokus dengan diri kita sendiri. Supaya tujuannya nanti dengan kita merubah diri kita, suami kita berubah, istri kita berubah, anak-anak kita berubah. Mengenai nanti pun kalau misalnya mereka tidak berubah, ya urusannya mereka dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengurusi, artinya fokusnya lebih mengurusi istri, suami, anak-anak, tapi kita tidak berubah, justru nantinya sama-sama masuk di neraka kekal. Wah, bahaya itu. Aduh, bahaya. Jadi sebetulnya bukan bagaimana cara kita mati, mau kecelakaan kek, mau apa kek. Yang pasti jangan mati di saat menyambung ayam. Itu so tahu mau kemana. Nggak perlu mau tanya Pak Pendeta, nggak perlu mau tanya Pak Sapa. Kalau jadi jangan persoalkan, oh dia meninggalnya kenapa, dia ini, bukan dia pendeta siapa meninggalnya. Enggak. Tapi nanti yang menjadi persoalan, nantinya itu kemana kita? Apakah kita nantinya di saat kita meninggal, kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kemudian kita nantinya ditempatkan di Firdaus, atau justru sebaliknya di mana? Di Hades. Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan harap-harap buka mata, diterima oleh Tuhan, padahal nyanda. Nah, ini yang bahaya. Nah, kekristenan ini berbicara kepastian. Jadi keselamatan ini berbicara kepastian, bukan berbicara yang mengira-ngira. Nah, hari kematian adalah, aduh ini ya kita buka diri ya. Seperti hanya lagu tadi yang terang nyanyikan, satu hal yang harus aku pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Singkat kan hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku. Jadi hari kematian kita sebetulnya adalah saat yang paling indah. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, ya jangan harap. Sedangkan masih hidup saja berpikir, aduh belum mau mati. Itu. Karena masih takut. Nah, sahabat sejati pasti menjemputku itu Yesus. Amin. Roh Kudus tolong aku, kuncinya Roh Kudus tolong. Roh Kudus hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata, aku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Dalam Matius 89 ayat yang ke-48 versi HP, atau 89 ayat yang ke-49, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Siapa? Artinya apa? Artinya pemazmur mau katakan bahwa tidak ada orang yang hidup yang tidak mengalami kematian. Kemudian yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Ini perjanjian pada waktu disebutkan ini perjanjian lama. Jadi orientasinya waktu itu belum ada yang namanya Firdaus. Sehingga semua nantinya masuk ke dunia orang mati. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua orang yang hidup tetap ujung-ujungnya apa? Mati. Seperti hanya saya mau katakan, orang yang sakit mau minta sembuh ya silahkan, tapi tetap ujung-ujungnya mati. Jadi kalau misalnya minta kesembuhan setelah Tuhan kasih sembuh, ya berubah. Begitu. Ataupun misalnya miskin minta jadi kaya. Boleh, tapi jangan lupa bekerja keras. Tapi juga tetap ujung-ujungnya mau mati. Artinya apa? Di saat kita bekerja keras, kita dapat, kita tidak fokus untuk diri sendiri. Diri sendiri cukup ada makanan minuman, selebihnya kasih ke Tuhan. Kasih banyak orang yang membutuhkan. Siapapun di antara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita dimulai dari situ. Begitu. Nah, dalam ayat Alkitab tersebut tadi ada kata dunia orang mati. Ada kata, ini sedikit saja penjelasan. Bahwa dalam perjanjian lama atau saat hidup dalam perjanjian lama, maka semua orang mati rohnya itu akan menuju ke dunia orang mati. Nah, dalam teks Ibraninya, dunia orang mati itu disebut Seul. Seul.
Dalam teks bahasa Yunani yang dikenakan di Perjanjian Baru itu Hades. Nah, mungkin kita lebih sering dengar kata Hades, Kang, daripada Seoul. Tapi ini bukan neraka. Jadi ini surga neraka, ini fisik. Nah, sekarang kalau misalnya jadi pertanyaan terus, Pak Pendeta, kalau misalnya sekarang mati kemana? Tempat persinggahan. Tempat persinggahannya dua. Kalau enggak Firdaus, Hades. Firdaus ini untuk orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu mati misalnya, kita mati. Tapi sepanjang hidupnya ini berkenan, terus berjuang, berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Maka di saat menghadap tahta pengadilan Tuhan, kan firman Tuhan bilang apa? Akan menerima yang selama orang hidup, orang perbuat. Kalau baik, otomatis di tahta pengadilan Tuhan bilang sudah di Firdaus. Nah, apa yang di Firdaus? Roh kita. Nah, roh kita. Ayat kebenarannya di mana? Yesus menceritakan mengenai kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, itu Firdaus. Rohnya di situ tenang. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada kedatangan seorang ibu. Kemudian seorang ibu sempat berkata bahwa dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia merasakan suatu pengalaman spiritual yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Indah, nyaman, tenang. Pokoknya dia belum pernah merasakan ketenangan, kedamaian pada waktu dia hidup di dunia. Bahkan dia sudah tidak berpikir suaminya, dia sudah tidak berpikir anak-anaknya, padahal dia masih ada anak kecil juga seperti ini. Dia tidak pikir, dia cuma bilang, Tuhan, aduh enak sekali Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Di saat dia ikut Tuhan katanya, Tuhan kurang bilang, jangan dulu, masih ada tanggung jawab. DP bangun tidur, DP lihat kanan kiri ada DP anak dan DP lagi, aduh, kenapa masih ada orang? Pun DP suami pun sudah kaget. Kenapa nggak ada? Masih ada anak kotek, masih hidup kotek kita. Artinya apa? Hal yang bisa kita petik, di saat kita dalam pangkuan Abraham, Firdaus, ketenangan yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa, dan kita itu diistirahatkan di situ. Dibaringkan sementara untuk nantinya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Gitu. Nah, sedangkan yang tidak berkenan hidupnya sepanjang hidup, otomatis masuk di, Tuhan bilang sudah, tahta pengadilan Tuhan karena tetapkan di Hades. Sudah masuk di Hades. Seperti halnya orang kaya yang rohnya tersiksa, dia ingat. Jadi tetap di Firdaus juga ada ingatan, cuma karena merasa tenang sudah keingat lagi. Tapi sedangkan yang di Hades ini keingat semua salahnya, semua perlakuannya, termasuk juga keingat saudaranya, supaya jangan jadi seperti dia. Kan begitu kan itu cerita orang kaya dan Lazarus. Nanti ada satu waktu kita akan fokus bahas itu. Tapi ini gambaran singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia ingat, dia minta tolong sampaikan. Ya mungkin bahasa sekarang, kan ada pendeta sudah sampaikan. Kan ada kebenaran, boleh di YouTube, boleh di FB, banyak renungan. Ya salah sendiri ngarepe saudara kalau misalnya nanti tidak memilih jalanku, kan begitu. Nah, jadi sambil menunggu Yesus hadir, datang kedua kali, mereka di situ tersiksa rohnya. Nanti kalau misalnya Yesus datang, nah, ada kelanjutannya. Tapi nanti itu. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai dunia orang mati. Kalau perjanjian lama sebelum Yesus hadir, semua baik Abraham semua itu di dunia orang mati. Tapi tentu tempatnya berbeda gitu. Rohnya ditempatkan berbeda. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Nanti akan ada penjelasan tersendiri lah tentang itu. Jadi prinsipnya kita harus menghindari di saat kita meninggal masuk neraka. Pasti kita harus hindari. Amin.
Untuk itu kita belajar terus di dalam Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Ini kita bicara sore hari ini kayak bercerita di rumah duka, Mar. Firman Tuhan bilang kan lebih bagus kita ada di rumah duka. Nanti kita akan belajar. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wow, sebenarnya adalah suatu hal yang berharga. Justru itu pujian tadi betul. Hari kematian itu sebetulnya saat yang indah. Tidak indah bagi kita yang tidak mempersiapkan hari kematian kita. Nah, sebenarnya adalah suatu hal yang berharga di mata Tuhan ketika kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena saat kita meninggal, tubuh lahiria kita atau fisik kita kan kembali ke tanah. Nah, roh kita seperti yang tadi kita sebutkan kembali ke yang mengaruniakan, dan juga roh kita sebenarnya diingini Tuhan dengan cemburu loh. Oleh karenanya, berharga kematian kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 di sini katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, cuma di saat kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kalau bisa tidak berkenan, kalau berkenan begini. Jadi berkenan masuk di Firdaus, tidak berkenan masuk di Hades atau Seol atau dunia orang mati. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dulu, di saat kita belum bertumbuh di dalam Tuhan, padahal sudah melayani, masih belum tahu maksud ayat ini apa ini Tuhan. Tapi setelah kesini lebih mengerti. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya Tuhan sebetulnya menginginkan roh kita dengan sangat kuat. Dengan sangat, orang kalau cemburu karena apa? Karena merasa sesuatu kepunyaannya, betul? Berani dia balai, awas kalau itu. Karena merasa kita punya. Jadi berani mau balai, awas. Karena kita seperti hanya itu. Di saat Adam pertama diciptakan, dihembuskan apa? Nismat hayim, nafas hidup. Akhirnya terus sampai kita sekarang ada yang namanya nafas kehidupan. Nah, roh kita ini kan turun temurun, betul? Nah, roh kita ini Tuhan punya. Roh kita ini Tuhan punya. Justru itu Tuhan menginginkan roh kita di saat kita mati. Tapi kembali lagi, karena Tuhan menginginkan roh kita, justru itu Tuhan ingin supaya apa? Kita hidup berkenan. Supaya di saat kita hidup berkenan, di saat kita meninggal, kita masuk surga. Sama-sama lagi dengan Bapa, gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan ditempatkan dalam diri kita, itu roh, diingininya dengan Tuhan mau sebetulnya roh kita kembali kepada Tuhan, amin. Cuma kan kita kan diberikan kehendak bebas. Kita bebas untuk memilih. Seperti halnya tadi saya sampaikan di gereja. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kita gagal. Yang membuat kita gagal siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Akibat pilihan-pilihan hidup yang seakan-akan tanya Tuhan, tapi ternyata keinginan pribadi. Nah, kita ini di sini kita belajar loh, sampai kita betul-betul mengalami Tuhan. Kita belajar sampai kita betul-betul mengalami Tuhan, dan semua yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sampai kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Artinya yang semua orang ini yang dikasihi, artinya semua orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang yang berjuang hidup suci, kudus, dan sempurna. Semua orang yang berjuang hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Semua orang yang berjuang hidup saleh. Karena orang-orang tersebut yang mengasihi Tuhan, dan juga Tuhan akan mengasihi orang-orang tersebut. Amin. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Oh. Artinya di saat kita lahir, kita diberikan kesempatan. Tapi pokoknya itu kematian kita. Karena kita mau kembali kepada yang punya. Sebetulnya begitu desainnya. Ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik dari Pengkhotbah 7, ini ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mana P bilang begini, jangan berarti kau nggak ada pesta kau pergi. Oh, ini maknanya secara figuratif, bukan harafiah. Artinya makna yang bukan sebenarnya.
Jadi selanjutnya, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi maksudnya apa? Di saat kita pergi ke rumah duka, tujuannya apa? Menyadari. Ujung-ujungnya kita juga seperti dia. Seperti halnya kita jalan martabak lewat kuburan di belakang. Itu kita seringkali merasa sadar loh. Kita tempat nantinya cuma 1x2. Itu pun kalau misalnya keluarga ada berkat, mungkin boleh mau bangun akal. Tetap kita sudah nikmati. Betul. Orang tidak nikmati. Kalau di Jawa-Jawa ada kok tuh mau enggak orang boleh lihat tuh taman makam pahlawan cuma rumpus terus saja, cuma ada patok begini tuh. Cuma orang di sini kan yang bervariasi. Padahal orang mati sudah nikmati itu. Atau ada orang mati yang udah nikmati kalau misalnya bangun itu? Enggak ada. Orang yang mati sudah tidak akan nikmati itu. Mau bangun. Justru itu kalau ada silakan. Kalau tidak ada doi jangan paksa bangun. Minimalis adanya begitu. Kembali lagi kalau saya mau suka bagus berarti apa? Ada yang salah dalam dirinya, betul? Masih ada aku dalam diri itu orang. Tujuannya apa sebetulnya? Termasuk kita mau menyambut ber yang berikutnya. Sekarang November, ber yang berikutnya apa? Desember. Ini perjuangan ini dia bagi bapak-bapak di Desember. Tapi sebetulnya perjuangan juga for istri-istri untuk. Tapi kita percaya kita akan bertumbuh dalam Tuhan setiap harinya. Kita nanti akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat bukan berarti di rumahnya tidak ada jadi ada, tapi lebih menyadari kalau ada bersyukur, kalau ada juga lebih bersyukur. Amin. Jadi yang tadi, kematian kita berarti kesudahan setiap kita. Artinya apa? Di satu sisi kesempatan kita sudah berakhir loh. Kesempatan kita sudah berakhir. Kesabaran Tuhan sudah selesai. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan panjang sabar. Sepanjang mana? Sepanjang umur hidup kita. Apa yang tahu kita mau hidup 50 tahun lagi? Nggak ada yang tahu. Artinya apa? Selama kita hidup kita berjuang. Amin. Kita berjuang untuk mengisi hari-hari kita dengan nanti kita akan menerima raport yang baik. Jadi di saat kita mati, waktunya kita terima raport kehidupan atas sekolah kehidupan kita. Kita langsung menghadap tahta pengadilan Tuhan. Karena dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jangan berpikir misalnya, aku mau melakukan sesuatu, kan Tuhan kan orang lain kan enggak lihat. Jangan salah, ini firman Tuhan yang bilang loh. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi seperti halnya tadi ada kesaksian jemaat Tuhan, Ibu Lia, yang mana kita ini hidup ini diawasi. Ada yang namanya CCTV-nya Tuhan. Itu betul. Karena apa? Karena ini juga kan berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Artinya apa? Biar orang nggak lihat kita melakukan kesalahan, Tuhan lihat. Nah, kita akan dibawa perbuatan-perbuatan itu ke pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan Kristus. Baik atau jahat semua dibawa. Gitu. Nah, tapi selama masih ada waktu, tenang, jangan takut. Kita berjuang saja. Berubah di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, sehingga orang semua akan memperoleh apa yang orang patut untuk terima. Baik enggak waktu dia hidup? Berkenan enggak waktu dia hidup? Kan banyak diberi, banyak dituntut. Kebenaran ini dia tahu, dia sudah lakukan atau belum. Nah terus, tapi kembali lagi tujuannya di saat kita hidup sekarang, permasalahan hidup apapun, kita ini sementara diproyeksikan nanti untuk kekekalan. Begitu. Nah, kita sudah terima anugerah keselamatan, iya betul. Tetapi kita harus menyelesaikan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga dalam Filipi 2 ayat 12 katakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, berbicara kerjakan keselamatan, kerjakan ini, teks aslinya ini berarti selesaikan. Selesaikan keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan takut dan gentar. Jadi selagi kita masih hidup, ini adalah kesempatan bagi kita agar dikasihi Tuhan, dan orang yang dikasihi Tuhan dan beranjak dewasa tentu akan juga mengasihi Tuhan, betul? Kita misalnya dikasihi orang tua, tidak mungkin kita tidak mengasihi orang tua, betul? Orang tua mengasihi kita, tentu kita mengasihi orang tua. Anak yang kurang ajar kalau yang tidak mengasihi. Dan itu pula yang berlaku dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan mengasihi kita, tapi kita banyak menjadi anak-anak yang notos itu. Artinya anak-anak nakal. Anak yang belum sah. Itu kalau anak yang sah itu huios. Artinya anak yang betul-betul berkeadaan, bukan hanya status. Banyak kan kita lihat, anak ini dia DP papa. Bagus, mari apa DP anak model begini. Artinya apa? Statusnya iya di kakak, di kartu keluarga, anak ini, fam ini. Mar berkeadaan, belum tentu anak ini anak dari bapak itu. Karena apa? Karena tidak menunjukkan bapaknya baik kok anaknya begitu. Nggak menunjukkan. Nggak berkeadaan. Jadi selama kita masih hidup, kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga dapat diverifikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harus mempersiapkan hari kematian kita selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Artinya apa? Selama kita hidup, kita harus mempersiapkan hari kematian kita. Amin. Jadi selama kita hidup, kita harus mempersiapkan hari kematian kita. Terus Pak, kita enggak bekerja. Itu jadi jangan memandang seperti itu. Justru dalam cara kita mempersiapkan hari kematian kita, otomatis kita hidup menjadi semakin lebih bertanggung jawab. Yang berusaha teruslah berusaha, yang berdagang teruslah berdagang, ibu rumah tangga yang baik, support suami yang baik. Yang bekerja terus bekerja, suami mengasihi istri dengan baik, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, terus. Jadi setiap tantangan apapun yang kita hadapi, fokus saja kita rubah dulu diri kita, amin. Karena perubahan orang lain itu dia nanti akan mengikuti dengan perubahan kita. Tapi kalaupun sampai pada titik, oh pendeta, langsung berubah ini dia apa nih? Nggak berubah-berubah, tapi laki, tapi bini. Sudah urusan dengan Tuhan, yang penting kita berubah gitu. Kita berubah. Nah, untuk mempersiapkan hari kematian kita, maka 2 Petrus 3 ayat 11 dan 14 sampai 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, kan bumi ini kan akan hancur. Nantinya jadi Gehenna atau danau api. Nah, inilah neraka fisik nantinya dunia ini, bumi ini. Tapi nanti ada dalam satu waktu supaya memang khusus. Kita akan belajar mengenai itu. Nah, kalau misalnya ini dunia akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini 2 Petrus 3 ayat 11 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini ayat 14 ini kalau kita pelajari, kamu harus berusaha. Berusaha itu teks aslinya kalau kita artikan lagi, itu sekuat tenaga, segenap kekuatan, sehingga ada hubungannya dengan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, kita tunjukkan kita mengasihi Tuhan dengan kita kedapatan tak bercacat, tak bernoda, suci, saleh. Amin. Tentu ada yang berpikir, pendeta, susah. Iya, memang susah. Tapi Tuhan kasih fasilitas. Artinya begini, saya mau tanya. Ada enggak orang tua yang kasih perintah kepada anaknya yang anaknya enggak bisa? Kalau ada, itu orang tua yang kurang ajar. Kita tanya ke pribadi kita. Kita pernah enggak kasih perintah ke anak, orang pe anak enggak
tidak bisa untuk lakukan. Tidak toh. Tentu semua perintah yang kita berikan kepada anak kita tahu. Kita tahu bahwa anak kita bisa untuk menyelesaikan. Sama dengan Tuhan. Bapa di sorga tahu kita bisa untuk melakukannya, untuk hidup suci, hidup saleh, kudus, tak bercacat, tak bercela. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu, bagaimana dong Pak Pendeta DP cara? Bapa di sorga, ini Tuhan, Allah alam semesta. Ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ciptakan kita. Itu ada dalam diri kita loh. Ah, masa Pak Pendeta? Iya. Roh Kudus dicurahkan bagi kita di saat Yesus mati di kayu salib. Aku akan meninggalkan penolong bagimu, betul? Nah, penolong itu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi kita harus menyadari benar bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Allah ada dalam diri kita. Kenapa kita setiap kali bicara saja hidup suci, hidup kudus itu tidak bisa? Karena kita sudah sudah mental block. Ah, kita kan tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu berdampingan dengan roh kita, Roh Kudus. Kita diubahkan. Nah, mulai saat ini mari kita mau menyadari, ada Roh Kudus. Iya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Kedua, Tuhan berikan fasilitas apa? Firman. Untuk itu kita harus senantiasa terus rajin. Oh, apa yang orang lakukan saat ini, yang ada di tempat ini ataupun yang bersungguh-sungguh juga menyaksikan, ini kita sementara dalam progres yang tepat, amin. Dalam koridor konteks yang tepat. Karena waktu kita tidak tahu kapan loh. Jadi selama kita ada waktu untuk mendengarkan kebenaran, untuk beribadah, kita datang beribadah untuk mendengarkan. Karena bagaimana Roh Kudus mau pimpin orang ke dalam segala kebenaran, kebenaran saja kita tidak baca atau kita tidak dengar. Begitu. Jadi kita harus membaca, mendengarkan kebenaran. Jadi Roh Kudus, fasilitas pertama. Kedua, kebenaran itu kita harus. Baru yang ketiga, komunikasi dengan Tuhan. Ini yang juga saya tadi sampaikan waktu ibadah sebelumnya di gereja. Bahwa apa? Kita semua ini imam matrajani. Betul? Perjanjian lama di saat mau menghadap dengan Tuhan harus ada perantara. Perantaranya siapa? Imam. Imam yang mengorbankan korban supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan langsung tidak bisa loh. Menghadap Bapa langsung tidak bisa. Nah, perjanjian baru, Yesus ini korbannya. Yesus ini juga imam besar agungnya. Gitu. Nah, akhirnya kita adalah imamat yang rajani, imam yang dimana kita mau menghadap Bapa itu langsung. Justru itu tadi kita belajar kan, menyembah Bapa. Untuk belajar menyembah ya cukup haleluya saja dulu, haleluya. Sambil nikmati, rasakan. Ada Tuhan. Gitu. Jadi kita juga jangan takut untuk mengalami pribadinya secara spiritual juga. Yang penting kita juga sering baca Alkitab supaya koridornya jelas begitu. Oh iya, cara kerja Tuhan seperti ini, cara kerja Roh Kudus seperti ini begitu. Jangan kita kebablasan. Ini kalau pekerjaan-pekerjaan roh juga, kita juga pernah hidup di dalamnya seperti itu. Gitu. Tapi kita tetap konteksnya dalam setiap pekerjaan roh yaitu Alkitab. Amin. Alkitab. Jadi ini Alkitab itu patokan. Karena yang terutama itu bukan karunia-karunia, tapi yang terutama adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Jadi kita harus berupaya. Berupaya sekuat tenaga hidup suci kudus sempurna. Seperti hanya selalu kita bilang, tidak makan rica langsung pedis. Tapi kita mau berkomitmen dengan Tuhan. Untuk itu kita harus lebih serius memperkarakan hal-hal yang bersifat duniawi. Untuk itu kita harus serius melebihi daripada keseriusan kita untuk memperkarakan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kita harus lebih serius saja dengan Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin Tuhan. Ya, seperti biasa, setelah kebenaran bisa
Jadi kita tidak membatasi. Jadi pas P datang juga yang mau kasih persembahan silahkan. Yang mau pulang juga silahkan, tidak membatasi. Haleluya. Kita siapkan ya hati kita. Haleluya Yesus. Amen. Terima kasih Bapak atas kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita satu pujian ini kemudian kita akan tutup dalam doa dan terima berkat Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Amin. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Amin. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa bagiku segalanya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa, kami berterima kasih, kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau dalam New Chapter Fellowship Tuhan. Menyadari bahwa hari kematian itu pasti mulai sejak saat ini kami mendengarkan kebenaran ini, kami mau terus lebih menyiapkan diri kami, menseriusi untuk mempersiapkan hari kematian kami Tuhan. Karena waktunya itu kami tidak tahu kapan Tuhan. Tapi dengan kami mempersiapkan, kami mau mempersiapkannya dengan cara yang elegan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau hidup semakin bertanggung jawab. Kami hidup mau semakin percaya Engkau sungguh dalam kehidupan kami, yang kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Semakin mengasihi orang-orang terdekat dengan kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Semakin bertanggung jawab dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kesehatan kami. Dengan demikian kami beriman benar kepadamu Tuhan. Sehingga waktunya menjemput kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus berjuang hidup suci, hidup saleh, hidup kudus Tuhan. Kami tahu berat, tapi kami sudah terlanjur Tuhan. Tidak mau kembali. Kami mau berusaha, berjuang, berkomitmen Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberkati, kiranya Bapa dengan kasih karunia yang Kau berikan, kiranya Engkau dapat memberkati berkat jasmani, berkat rohani, sahabat Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Apapun masalah mereka, apapun kebutuhan mereka, apapun sakit penyakit mereka, bila datang dengan sakit penyakit ataupun keluarga mereka, ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan daripada-Mu. Engkau berikan kelepasan Tuhan. Tapi di atas segalanya biar kehendak-Mu yang jadi, nyatakanlah apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga mereka semakin berkenan di hadapan-Mu. Sahabat Bapak Ibu yang sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh juga Engkau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit, pergumulan, kebutuhan, apapun persoalan hidup mereka, Tuhan Engkau jawab Tuhan.
Tuhan, bantu mereka Tuhan. Tapi di atas segalanya biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi sehingga kami tetap senantiasa fokus berkenan di hadapan-Mu. Berjuang, suci, kudus, sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami serahkan New Chapter ke dalam tangan-Mu, baik agenda pelayanan New Chapter, yaitu New Chapter message setiap hari, New Chapter fellowship tiap hari Minggu, ada New Chapter juga Tuhan tali kasih, berbagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Bapa di sorga, kalau kami boleh meminta, kiranya Engkau dapat mengirimkan jiwa-jiwa yang betul mau rindu untuk sama-sama berkemas pulang Tuhan. Sehingga sama-sama kami mau berkemas pulang, tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau berkemas pulang, kami mau semakin seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami teringat Tuhan ada seorang ibu Tuhan yang datang di tempat ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, mengenai suaminya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan keentengan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada juga suaminya yang sakit karena kecelakaan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami teringat juga Tuhan ada beberapa juga rekan-rekan yang butuh topangan doa, meminta topangan doa agar orang tua mereka boleh mengenal Tuhan. Tuhan kami berdoa dengan cara-Mu, Engkau kerjakan momentum yang spesial, sehingga boleh mengenal Engkau Tuhan. Yang dalam pergumulan apapun mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau buka jalan Tuhan. Para donatur Tuhan, kiranya Engkau tetap terus memberkati mereka untuk menjadi fasilitas